Selamat pagi anak-anak kelas 12. Kita bertemu lagi pada channel konsep esensial biologi, dan pada pertemuan kali ini melanjutkan dari sistem sirkulasi pada channel sebelumnya. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang jantung dan pembuluh darah. Ya, kita lihat bahwa alat peredaran darah pada manusia itu terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Ya, kita pelajari dulu tentang jantung, bahwa jantung kita itu dibagi menjadi 4 ruangan, yaitu serambi kanan, serambi kiri, kemudian bilik kanan dan bilik kiri. Ya. Kemudian selain dibagi menjadi 4 ruangan, maka ada beberapa katup pada jantung, ya, di mana katup pada jantung ini berfungsi supaya mencegah aliran darah tidak kembali lagi. Ya, maksudnya begini. Jadi darah dari seluruh tubuh itu nanti kan masuk ke serambi kanan. Kemudian dari serambi kanan atau atrium kanan, nama lain serambi itu adalah atrium, maka nanti katup ini akan membuka dan darah masuk ke ventrikel atau bilik kanan. Lalu katup ini akan menutup. Ya, jadi fungsi katup adalah mencegah supaya aliran darah tidak kembali lagi. Nah, ada 3 katup pada jantung kita, yaitu di antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Nama katupnya adalah katup tricuspidalis. Kemudian antara serambi kiri dengan bilik kiri, katupnya adalah katup bicuspidalis atau disebut valvula begitu ya. Jadi valvula tricuspidalis atau valvula bicuspidalis. Kemudian di pangkal aorta ini juga ada satu katup, yaitu valvula semilunaris. Itu tentang bagian-bagian pada jantung. Kemudian anak-anak, selain jantung, kita juga memiliki pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu kan ada 2, yaitu arteri atau pembuluh nadi dan vena atau pembuluh balik. Nah, untuk memahami mana yang arteri dan mana yang vena, biasanya Bu Clara ajarkan bahwa kita memahami satu, kemudian berarti yang kedua yang berbeda itu kan berarti kebalikannya begitu. Maksudnya Bu Clara begini, kalau vena itu punya nama lain pembuluh balik, berarti arteri itu yang pembuluh nadi. Ya, kadang-kadang terbalik, mana yang pembuluh nadi, mana yang pembuluh balik. Ya, berarti yang pembuluh balik itu kan vena. Nah, dari kata balik itu kan artinya kembali. Berarti kalau menghafalkan yang alirannya menuju ke jantung itu yang mana? Tentu saja sesuai namanya pembuluh balik, berarti yang alirannya kembali ke jantung itu adalah vena. Maka semua pembuluh darah yang mengalirkan darah menuju ke jantung itu kita sebut dengan vena. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada pembuluh darah yang nanti akan mengalirkan darah masuk ke serambi kanan. Itu ada 2. Ini yang dari organ tubuh di atas jantung sampai kepala. Sedangkan yang ini adalah pembuluh darah yang membawa darah dari seluruh organ tubuh di bagian bawah jantung, letaknya sampai ke bagian kaki, ya. Karena ini masuk ke jantung, ke serambi, maka ini yang kita sebut dengan vena. Dan kita punya 2 vena, yaitu vena cava, maksudnya Bu Clara, itu adalah vena cava superior, itu berarti membawa darah dari seluruh organ tubuh yang letaknya di atas jantung. Sedangkan vena cava inferior itu membawa darah dari seluruh tubuh yang letaknya di bagian bawah jantung. Ya, ini nanti masuk ke serambi kanan.
ya. Kemudian ada vena lagi yang arahnya dari paru-paru masuk ke serambi kiri, itu adalah vena pulmonalis, ya. Karena paru-paru kita ada 2, maka di sini ada vena pulmonalis sebelah kiri dan vena pulmonalis sebelah kanan, ya. Anak-anak, yang perlu kalian ingat adalah darah itu kalau alirannya masuk ke jantung, itu masuknya selalu ke serambi atau atrium. Nah, bagaimana cara menghafalkannya supaya mudah? Kalau jantung itu kita ibaratkan sebuah rumah itu kan pasti ada serambinya. Ya, dalam bahasa Indonesia, serambi itu punya nama lain teras, ya. Jadi kalau ventrikel atau bilik itu adalah kamar, serambi itu adalah teras. Kalau jantung kita anggap sebagai sebuah rumah, maka kan tidak mungkin masuk rumah langsung ke kamar, pasti kan melalui serambi. Nah, itu kalau kita pakai cara berpikir seperti itu, maka konsep kita adalah kalau ada aliran darah masuk ke jantung, masuknya selalu ke serambi, gitu ya. Maka dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan, kalau dari paru-paru masuk ke serambi kiri, ya. Kemudian nanti dari serambi kanan masuk ke bilik kanan, dari bilik kanan nanti akan menuju ke paru-paru. Tentu saja pembuluh darahnya adalah arteri, karena tujuannya ke paru-paru, maka arterinya namanya arteri pulmonalis. Kemudian nanti untuk apa darah itu harus dibawa dulu ke paru-paru? Anak-anak, kalau dari seluruh tubuh tentu saja darah itu banyak mengandung CO2, ya. Oleh karena itu dengan dibawa ke paru-paru nanti CO2-nya akan dikeluarkan dari paru-paru dan sebaliknya darah itu kemudian mengangkut O2 atau oksigen. Nanti oksigennya dibawa masuk ke jantung oleh vena pulmonalis dari ke serambi kiri, kemudian masuk ke bilik kiri, lalu dibawa ke seluruh tubuh melalui aorta. Aorta ini adalah arteri yang ukurannya besar, yang asalnya dari bilik kiri, ya. Itu gambaran tentang jantung kurang lebihnya seperti itu. Nah, sekarang saya beri cara bagaimana berpikir mudah tentang ruangan jantung. Anak-anak kadang-kadang membedakan mana serambi kanan dan kiri, bilik kanan dan kiri itu kan kadang bingung dan salah letak, ya. Maka untuk berpikir mudah adalah ruangan jantung kita bagi 4, ya. Lalu yang atas itu si gitu ya. Berarti serambi kanan, serambi kiri. Bawahnya babi gitu. Berarti bilik kanan, bilik kiri. Ya, itu nanti mudah. Ya, kemudian untuk pembuluh darahnya sama dengan tadi yang di slide pertama yang Bu Clara sudah ajarkan. Ya, kita lanjutkan. Kemudian pembuluh darah kita itu ada arteri dan vena, ya, kurang lebih strukturnya seperti ini anak-anak. Kita ingat kembali pada waktu kita membicarakan tentang macam otot. Salah satunya adalah otot polos, maka pembuluh darah itu kan bentuknya saluran, ya. Pada sistem gerak itu Clara sudah sampaikan bahwa organ tubuh yang bentuknya saluran itu otot yang dimiliki adalah otot polos, ya. Kemudian di sana ada jaringan ikat, kemudian ada jaringan endotelium. Ya, endotelium itu jaringan epitel tapi yang letaknya di permukaan organ tubuh bagian dalam. Kalau yang bagian luar sini kan epitel, maka yang di dalam sini adalah endotelium. Ya, jadi anak-anak secara prinsip antara arteri dengan vena itu nanti akan saling terkait, ya. Jadi arteri itu kemudian bercabang jadi arteriol, arteriol bercabang lagi menjadi kapiler, ya. Kemudian nanti kapiler dari arteri itu akan nyambung dengan kapiler pada vena, ya. Lalu masuk ke cabangnya vena, venul baru kemudian masuk ke vena, ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, sehingga kalau kita buat perbedaan arteri dan vena, maka
kita bisa membedakan menjadi, di sini Bu Clara bedakan menjadi 10 perbedaan antara arteri dan vena, ya. Yang pertama adalah arah aliran. Arah aliran arteri itu keluar dari jantung. Berarti vena, nama lainnya pembuluh balik, arah alirannya menuju atau kembali ke jantung. Ya. Kemudian tekanan pada arteri lebih besar, ya. Kenapa lebih besar? Tentu saja karena ketika otot jantung pada bilik kanan maupun bilik kiri berkontraksi, maka darah itu akan terpompa keluar dari jantung, ya. Sedangkan tentu saja kalau kontraksi ototnya menyebabkan darah dialirkan keluar dari jantung, maka tekanannya akan besar, ya. Kemudian kaitannya dengan tekanan itu kita lihat jika terpotong maka arteri itu menyebabkan, jadi kalau arteri terpotong darah itu akan memancar. Sedangkan kalau vena yang terpotong darah itu menetes. Kemudian letak arteri itu lebih ke dalam, sedangkan letak vena itu di permukaan. Jadi kalau kita melihat misalnya pada tangan kita itu di permukaannya ada yang warnanya biru-biru, warna biru itu adalah vena, ya. Sedangkan kalau mau mencari arteri itu letaknya lebih ke dalam, ya, dan warnanya kemerahan. Sedangkan kalau vena itu warnanya kebiruan. Kemudian anak-anak, kandungan oksigen pada arteri itu banyak, kecuali di arteri pulmonalis, ya. Kita ingat arteri pulmonalis itu kan arah aliran darahnya kan dari bilik kanan yang nanti tujuannya adalah ke paru-paru, ya. Kalau dari bilik kanan kan otomatis darahnya dari serambi kanan. Serambi kanan dari seluruh tubuh, otomatis kan di arteri pulmonalis justru banyak CO2-nya gitu. Sebaliknya, vena O2-nya sedikit, kecuali yang vena pulmonalis itu O2-nya banyak. Karena vena pulmonalis itu asalnya dari paru-paru. Nah, kebalikannya kandungan CO2-nya. Pada arteri itu sedikit, kecuali arteri pulmonalis, ya itu CO2-nya banyak. Sedangkan CO2 pada vena itu banyak, kecuali di vena pulmonalis. Karena ini kan kembali lagi, ini dari paru-paru. Kemudian kaitannya dengan tekanan yang besar, maka dinding pembuluh darah arteri tentu saja harus kuat dan elastis. Sedangkan vena ini kurang kuat dan elastis. Kemudian denyut otomatis arteri itu terasa, ya, karena tekanannya kuat. Sedangkan vena itu tidak terasa. Kemudian klepnya anak-anak, kalau arteri itu hanya satu di pangkal aorta, sedangkan vena ada di sepanjang pembuluh darah. Jadi itu antara lain perbedaan arteri dan vena, ya. Nah, kalau kita melihat peredaran darah pada manusia, itu gambarannya seperti ini, ya. Ini Bu Clara jelaskan secara konsep. Harapan Clara ketika kalian paham, kemudian ketika pada soal muncul gambar dengan berbagai versi, menurut saya jika sudah paham berarti tidak ada masalah, gitu ya, karena kalian sudah memahami. Jadi prinsipnya tadi kan ini dari seluruh tubuh, ya, oleh vena cava inferior dan vena cava superior, maka darah masuk ke serambi kanan atau atrium kanan, kemudian masuk ke bilik kanan, lalu dibawa ke paru-paru, kemudian dari paru-paru setelah CO2-nya dikeluarkan ke paru-paru, dan sebaliknya kemudian darah mengikat O2, kemudian oleh vena pulmonalis darah dibawa masuk ke serambi kiri. Dari serambi kiri masuk ke serambi kanan, kemudian darah dibawa ke seluruh tubuh. Ya, kurang lebih peredaran darahnya seperti itu. Sehingga kalau kita buat skema, ya, itu kan ada sistem peredaran darah secara keseluruhan seperti ini pada manusia, ya. Dari serambi kanan
darah masuk ke bilik kanan, kemudian melalui arteri pulmonalis, darah dibawa ke paru-paru. Nanti dari paru-paru melalui vena pulmonalis, darah kembali ke jantung, masuk ke serambi kiri, dari serambi kiri masuk ke bilik kiri, dari bilik kiri kemudian melalui aorta, darah dibawa ke seluruh tubuh, dan nanti dari seluruh tubuh darah kembali masuk ke jantung, ke serambi kanan melalui vena cava inferior dan superior. Nah, ini kan peredaran darah secara keseluruhan. Kemudian kalau kita membagi peredaran darah itu menjadi dua, maka ada peredaran darah kecil atau pendek dan peredaran darah besar atau panjang. Ya, panjang atau pendek itu dilihat dari tujuannya. Ya, ketika dipompa keluar ke jantung, tujuannya kemana? Ya, berarti kan kalau keluar ke jantung tujuannya kan dua, satu ke paru-paru, kemudian yang satu ke seluruh tubuh. Ya, jaraknya panjang mana? Tentu saja panjang yang ke seluruh tubuh. Berarti itu yang disebut peredaran darah besar. Ya, berarti dari jantung seluruh tubuh kembali ke jantung, itu peredaran darah besar. Sedangkan dari jantung, paru-paru kembali ke jantung, itu adalah peredaran darah kecil atau pendek. Ya. Sehingga karena darah itu melalui jantung dua kali, yaitu jantung ke paru-paru kembali ke jantung, lalu jantung seluruh tubuh kembali ke jantung, maka peredaran darah manusia itu disebut peredaran darah ganda. Ya. Jadi peredaran darah kita itu disebut peredaran darah tertutup ganda. Tertutup itu artinya selama beredar, darah itu selalu ada di pembuluh darah. Kemudian kenapa disebut peredaran darah ganda? Karena dalam peredaran darah itu, darah melalui jantung dua kali gitu. Ya. Kemudian anak-anak, kita kembali lagi ke gambar jantung yang pertama tadi ya. Kalau ada pertanyaan, ya, dari 4 ruangan jantung itu mana yang ototnya paling tebal? Jadi jantung itu kalau kalian pernah makan jantung ya, jantung ayam misalnya ya, itu kan daging ya. Daging itu pengertiannya kalau di biologi jaringannya ada jaringan ototnya. Nah, otot jantung itulah yang menyebabkan jantung dapat memompa darah ya. Ketika otot jantung pada serambi kanan berkontraksi, darah terpompa ke bilik kanan. Ketika otot jantung dari bilik kanan berkontraksi, darah terpompa ke paru-paru. Ya. Kemudian ketika otot jantung pada serambi kiri berkontraksi, darah terpompa ke bilik kiri. Ketika otot jantung pada bilik kiri berkontraksi, darah terpompa ke seluruh tubuh. Berarti kontraksi itulah yang menyebabkan darah dapat terpompa. Ya, kemudian kalau ada pertanyaan, ruangan jantung mana yang dindingnya paling tebal? Tentu saja ruangan jantung yang ada di bilik kiri. Mengapa? Karena kontraksi otot pada bilik kiri itulah kontraksi otot yang paling kuat. Paling kuat otomatis jaringannya paling tebal. Ya, kenapa paling kuat? Karena ketika berkontraksi dia dapat memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, saya kira itu anak-anak pertemuan untuk kali ini. Ya, semoga kalian bisa memahami dan jika ada yang mau ditanyakan, kalian boleh tuliskan pada komen. Ya. Terima kasih, semangat ya supaya hasilnya baik walaupun selama PJJ ini pertemuan kalian dengan Bapak Ibu guru tidak terlalu banyak ya. Selamat ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.